Oke, kelas 10, 11A dan B ini kulit ya. Video tentang kulit. Ini terdiri dari 16% dari seluruh badan ya. Kulit ini kalau kita lebarin dia kira-kira 1,7 meter kalau dilebarin atau kalau dipanjangkan ya. Tapi kan kita tidak tetap luruskan karena dia berfungsi melindungi organ-organ dalam tubuh sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari, bahkan bisa bersantai ya. Nah, kulit atau integumentary system atau kutis atau dermis ya. Kulit kepala, kuku, kelenjar, saraf ya, bagian-bagiannya banyak ya. Terdiri dari 3 lapis. Lapis pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang paling tipis di kelopak mata dan yang paling tebal di telapak kaki dan tangan. Fungsi dari kulit yang pertama melindungi, mengatur, dan merasa. Saraf ya, merasa. Nah, sehingga kita bisa merasakan apa saja dari luar. Banyak sensasi-sensasi dari luar yang bisa kita rasakan dengan adanya kulit nih. Dia bisa bergerak karena di sini ada sel Merkel ya. Tadi kan dari sebut sel Merkel itu kan ada di lipatan-lipatan kulit antara dermis dan epidermis. Paling banyak sel Merkel itu ada di mana nih? Di telapak, terutama jari-jari. Makanya kita sebut ini fingerprint ya, atau ada 750 sel Merkel dan ada reseptor-reseptor sehingga kita bisa bersentuhan. Kalau kita bisa merasa bersentuhan, kulit juga bagian paling luar kalau ada benturan dari luar. Kalau nggak ada kulit mungkin kita mati kali ya. Oke. Nah, nih. Kalau ada benturan dari luar, batu misalnya, ini kolagen yang di sini tuh membuat kita lebih elastin, kolagen dan elastin ya. Epidermis atau bagian paling luar terdiri dari sel keratin yang keras ya, berganti setiap 4 minggu. Setiap 4 minggu sel keratin ya. Satu sel ini cukup keras, berlapis-lapis ini, berlapis-lapis sangat banyak sehingga kita kebal air, kedap air atau aquaproof gitu ya, dan kebal terhadap kuman. Ini banyak kuman yang biru-biru tadi, ini kuman nggak bisa masuk. Kalau seandainya tetap masuk, di dalam dermis ada sel, dalam epidermis ada sel Langerhans di epidermis ya. Sel Langerhans itu menangkap kuman yang masuk dan merangsang ini sel limfosit T dari aliran darah, dan sel limfosit T ini membunuh kuman. Jadi untuk pertahanan tubuh sel Langerhans tadi ya, dari bakteri, virus, bukan virus corona ya. Ya boleh juga virus corona juga boleh, jamur dan mikroorganisme lain yang masuk ke kulit. Nanti dia akan dihadang oleh sel Langerhans yang ada di epidermis. Oke. Ini kulit ada lipatan-lipatan juga membuat kita lebih kebal terhadap serangan dari luar. Jamur juga bisa ya. Tadi virus, jamur, bakteri. Oke. Ada namanya ini kelenjar folikel rambut. Ini di sampingnya ada kelenjar sebaceous gland. Ini juga bisa membantu menyerang mikroorganisme yang tadi. Jadi kulit jadi lembab sehingga kelenjar tadi juga membantu melembabkan kulit. Nih, sel Langerhans menjadi polisi yang siap siaga, membuat kita tetap sehat ya. Ini juga menjadi saraf pengatur suhu tubuh. Kalau ini ada sarafnya ya, dan kalau panas atau kalau dingin ada reaksi ke otak, dan otak ngasih tahu lagi ke pembuluh darah. Ini pembuluh darah melebar sehingga suhu akan keluar, atau sebaliknya menyempit, pembuluh darah mengecil sehingga suhu akan masuk. Jadi mengatur panas ya. Nih, pembuluh darah di kulit itu sampai 25%. Jadi cukup banyak sehingga kita ya cukup bisalah mengatur ya. Kalau panas apalagi nih, ada keringat. Kelenjar keringat keluar ya kalau panas, sudorifera. Nah, ini panas bisa keluar, panas bisa masuk karena banyak rambut atau bulu ya, ada katanya 5 juta. Kecuali di mana yang nggak ada rambut, telapak tangan dan telapak kaki ya, telapak tangan dan telapak kaki.
Di kepala juga ada rambut yang menutupi kepala sehingga kita bisa terlindungi lah kepalanya. Nih bulu-bulu ini ada namanya musculus erector pili tadi ya. Ini musculus erector pili yang bisa berdiri ya. Kalau kita kedinginan ya, bisa berdiri kalau kedinginan. Keratin tadi ya, keratin tadi ini keratin yang membuat kita banyak fungsi ya, kebal terhadap mikroorganisme dari luar. Oke.